Salah satu unit khusus Rusia yang paling berbahaya adalah unit pasukan nuklir Rusia. Selain seleksinya yang cukup ketat, plus gaji yang cukup besar dibandingkan dengan unit tempur pasukan Rusia lainnya. Ternyata, unit pasukan nuklir Rusia ini memiliki pekerjaan yang super sulit, dan tidak mungkin dilakukan oleh semua pasukan Rusia lainnya. Di mana berikut adalah beberapa kesulitan yang dihadapi oleh kru misil ICBM Rusia yang telah admin rangkum. 1. Tekanan mental dan isolasi. Ketika Anda menjadi kru misil ICBM Rusia maka ada 3 poin yang merupakan tekanan mental terberat. Pertama, Anda akan hidup terisolasi. Di sini, sebagian besar kru ditempatkan di silo bawah tanah atau kendaraan peluncur bergerak yang berada di daerah terpencil dan tidak ramah. Isolasi ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama, jauh dari keluarga dan kehidupan normal. Sehingga ente pasti tidak akan dapat bertemu dengan Ayang Beb. Bisa bawa ponsel tidak min buat pesan rendang Padang. Untuk masalah ponsel, menurut keterangan dari Intel admin pasukan nuklir Rusia tidak diizinkan membawa alat komunikasi apapun ke dalam wilayah zona khusus ini. Jika mereka rindu dengan keluarganya, maka mereka dapat menggunakan telepon satelit yang hanya dapat diakses dalam waktu tertentu, di mana hal itu tidak dapat terus-menerus dilakukan sesuka hati. Poin kedua adalah ketegangan konstan. Pada poin ini, setiap kru selalu berada dalam siaga tinggi, di mana mereka harus mengetahui bahwa satu kesalahan kecil saja dapat memicu bencana nuklir dunia. Belum lagi, untuk porsi rondanya, mereka harus bersiaga 24 jam secara bergantian setiap hari pada posisi kunci nuklir. Di mana hal itu dilakukan selama 365 hari, atau setahun penuh tanpa bisa menghubungi dunia luar. Kemudian poin ketiga adalah peran mereka dalam potensi perang nuklir. Setiap kru nuklir Rusia membawa beban moral yang luar biasa karena mereka adalah garis pertahanan terakhir Rusia, dan di pundak merekalah terletak potensi kehancuran global. Bayangkan bro, ente tidur sampai ngences ketika Abah Putin memerintahkan peluncuran rudal Sarmat ke Amerika. Maka dapat dipastikan, burung ente akan diikat serta dikirim dalam peluncuran rudal nuklir selanjutnya. Belum lagi, dalam masa krisis, terdapat potensi salah perhitungan yang dapat menyebabkan eskalasi nuklir. Kru rudal harus siap menerima perintah yang dapat berdampak luar biasa pada dunia, sebuah tanggung jawab yang sangat berat. Selain masalah tersebut, kru rudal harus beroperasi di bawah doktrin dan kebijakan nuklir yang bisa berubah, seperti respons terhadap agresi berskala besar atau penggunaan senjata nuklir taktis. Dan hal ini menuntut kesiapan dan pemahaman yang konstan terhadap situasi geopolitik yang rumit. Selain masalah tekanan mental, pasukan nuklir Rusia juga dihadapkan dengan masalah teknis dan pemeliharaan sistem yang menua. Meskipun Rusia berupaya memodernisasi persenjataannya, banyak misil masih merupakan warisan dari era Soviet dan melewati batas masa pakainya. Dan hal ini dapat meningkatkan risiko kegagalan dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Di mana khusus dalam unit nuklir, pihak Rusia melakukan rekrutmen kru yang bisa dibilang cukup ketat. Mereka diambil dari penyaringan pasukan khusus Rusia di semua matra. Atau dengan kata lain, semua kru nuklir Rusia merupakan pusakan elit terlatih. Yang ketika pusat instalasi nuklir tersebut diserang atau disabotase dari darat, maka sudah cukup bagi kru nuklir Rusia untuk melakukan misi perlawanan sebelum bantuan dari unit lainnya tiba.